Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu Ta'lim Al-Lughah Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab, dan khususnya yaitu Al-Qawaid Nahwiyah, yaitu kaedah nahwu. InsyaAllah malam ini sebagaimana telah disampaikan, yaitu masuk kepada Ad-Darsus Sabi', yaitu pelajaran ke-8, Al-Wahdatur Rabi'ah, unit yang keempat. Ya, modulnya adalah yaitu Al-Mufrad wal Musanna wal Jama', yaitu taqsimul ismi min haitsul adad. Taqsimul ismi min haitsul adad, yaitu pembagian isim dari sisi jumlah, ya, bahwa terbagi pada tiga, yaitu ada istilah mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak. Baik, sebagaimana biasanya kami minta kepada pemirsa TV Roja maupun pendengar Radio Roja untuk bisa membaca nas atau maudhu ini di halaman 19 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baik, fadhal Syekh Ihsan ya. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 0218236543. Dalam pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Anda bisa membuka di halaman 19. Dan bagi Anda yang belum memiliki kitab atau buku yang kita kaji sebagai rujukan ini, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Silakan di 0218236543, baik pendengar ikhwan maupun pendengar akhwat. Baik, kita akan terima satu telepon yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kajian bimbingan bahasa Arab di hari Rabu malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami dalam pembahasan kitab Al-Qawaidun Nahwiyah, ya, Al-Qawaidul Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Siyah fillahu taala. Pembahasan memasuki ke Darsus Sabi', yaitu pelajaran ke-7 di halaman 19. Bagi Anda yang telah memiliki bukunya, silahkan di 0218236543. Kita buka layanan interaktif kami. Ya, kita akan angkat untuk satu penelpon yang pertama. Baik, halo. Ya, silahkan di 0218236543. Baik, mohon maaf tampaknya terputus kembali sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Ya, Anda bisa membuka di halaman 19 Darsus Sabi', yaitu isim dilihat dari sisi bilangan atau jumlahnya yang terbagi menjadi 3 bagian. Kita akan melihat kaidah ini dalam pembahasan di malam ini, dan silahkan dibaca atau membaca kaidah-kaidah yang tertulis dalam kitab Al-Khulasatul Asasiyah. InsyaAllah akan dijelaskan nanti secara terperinci oleh Ustaz. Kita angkat kembali, silahkan di 0218236543. Baik, halo. Baik, mungkin sambil menunggu kita akan sedikit meminta kepada Ustaz penjelasan sebagai penghantar yang akan memudahkan bagi para pendengar untuk memahami pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya. Ya. Silakan Ustaz. Ini maudhu ini atau sub pembahas ini termasuk sub yang sangat penting untuk dipelajari dan diketahui. Karena ini terkait dengan pertama di dalam menyusun kalimat, ya. Dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki kaidah. Yes. Di antaranya jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. InsyaAllah nanti akan diajarkan, akan dibahas juga jumlah, ya. Nanti insyaallah pada jilid yang kedua insyaallah. Yaitu apa? Kalau jumlah ismiyah, maka dia harus sinkron, ya, antara subjek yaitu mubtada dengan khabar. Jadi khabar harus menyesuaikan mubtada. Artinya apa? Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga dalam bentuk mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabarnya harus dalam bentuk musanna. Sedangkan jika mubtada'nya jama', maka khabarnya
ada kalanya jamak, yaitu terutama jamak mudzakkar. Jadi kalau mubtada'nya jamak mudzakkar, maka jamak mudzakkar ada jamak yang berakal, ya. Maka khabarnya harus dalam bentuk jamak. Bentuk jamak menunjukkan laki-laki. Jamak lidzukur, bisa dalam bentuk jamak mudzakkar salim, bisa dalam bentuk jamak taksir. Nah, kalau dia jamak muannas, jamak muannas yang berakal, maka khabarnya pun harus jamak muannas. Nah, tapi kalau dia jamak taksir yang tidak berakal, maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrad muannas. Mufrad muannas. Nah, itulah di antara pentingnya mengenal, ya, mengenal yaitu atau faedah mengetahui isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Ini sangat terkait dalam membuat suatu kalimat yang baik, yang sempurna, yang sesuai dengan kaidah. Maka itulah kita harus mengenal seperti apa si mufrad atau seperti apa si isim musanna dan seperti apa ke isim jamak, atau bagaimana membuat musanna, bagaimana membuat jamak, baik jamak mudzakkar, jamak muannas maupun jamak taksir. Baik. Satu pertanyaan, di sini disebutkan al-mufrad, musanna dan jamak. Apakah memang ada perbedaan dalam bahasa Arab kalimat dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamak sebagaimana yang kita lihat dalam bahasa Indonesia? Tidak ada perbedaan, Ustaz? Iya, tentu ada perbedaan. Kalau tunggal itu adalah menunjukkan kalimat atau kata menunjukkan tunggal satu, ya. Kalau dia jamak ada plural, ya, lebih daripada dua. Nah, kalau dia bukan dikatakan jamak, kalau musanna itu dua. Tapi kalau lebih dari dua dikatakan jamak atau plural. Nah, itu jamak ini kan ada terbagi tiga, nanti akan dipelajari. Ya. Dan bentuk bangunan kalimatnya berbeda juga, Ustaz. Tadi sudah saya jelaskan, ya, penggunaannya pun berbeda-beda. Iya. Insyaallah kita akan bahas lebih lanjut. Baik, insyaallah sedikit menghantar dari Ustaz untuk atau memberikan pencerahan sedikit dari pembahasan isim dilihat dari sisi bilangannya atau adatnya. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk memperdalam pembahasan di kesempatan malam ini. Ya, silahkan di line telepon 0218236543 dalam kajian bimbingan bahasa Arab secara live ini. Silahkan dalam pembahasan Al-Khulasatul Asasiyah, Anda bisa membuka di halaman 19, pelajaran ke-7, ya. Baik, kita akan terima untuk satu telepon yang pertama di kesempatan malam ini, silahkan. Baik, halo. Sudah masuk? Iya, baik. Kami akan berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Di line telepon 0218236543 dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, kaidah nahwu secara khusus di pelajaran ke-7. Ya, silahkan. Ya, baik. Halo. Taib, kalau tidak ada kita akan coba untuk membaca, mungkin bisa ditampilkan di layar televisi untuk pembahasan al-mufrad, musanna dan jamak, ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Ahlan ya Ummah, masyaallah. Barakallahu fiik ya. Taib, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Fiik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdullah. Ad-darsus. Nah, ad-darsus sabi'u. Iya, betul. Ad-darsus sabi'u. Al-mufrad wa ya, al-mufradu. Al-mufradu wa mu'annasu. Wah, bukan muannas. Musanna. Wal musanna. Wal jam'u. Wal jam'u, ya. Yang qasimul ism. Nah, yang qasimul ismu. Yang qasimul ismu min haitsul adad. Min haitsul adadi. Min haitsul adadi ila salasati aksamin. Iya. Awal mufradun. Naam. Asani musanna. Sanian musanna. Salisan jam'un. Naam. Terus wa ilaika iya, wa ilaika bimana khudh, ilaik bimana khudh, isim fil amr. Bayana, wa ilaika bayana kulli bayana kulli wahidin
wa ilaika bayana kulli wahidin minha. Minha, ya. Ismul mufradu. Ya, alismul mufradu. Alismul mufradu. Alismul mufradu madala ala wahidin aw wahidatin. Kolamin wa kitabin wa tolibatin. Iya. Tolibatin. Iya. Hanian. Naam. Alismul musanna. Iya, alismul musanna. Terus? Alismul musanna. Al musanna madala ala snaini au senataini. Iya. Ziyadatan. Biziyadati. Ziyadatil alifi. Iya. Awil ya'i wan nuni wal Iya. maksurati fi Wan nunil maksurati. wan nunil maksurati fi mufradihi. Iya. Misal Mislu. Iya. Kolamani. Iya. Kolamaini. Iya. Au saataini. Iya. Terus? Alisan. Naam. An-nuqtah thalitha. An-nuqtah thalitha. Poin ketiga. Alisan. Iya. Al-jam'u madala ala kasrotin Naam. aksara min isnaini. Naam. Minasnaini. Minasnaini Kamu'minina. Mu'minina. Kamu'minina wa mu'minatin wa masajida. Wa masajida. Ahsan. Barakallahu fik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, masyaallah. bacaannya bagus. Jazakallah khair Abdullah. Naam. Iya. Nuwasil Ustaz? Naam, Baik. ya, kita ulang kembali. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah dari Solo. Silahkan bagi pendengar yang lain. Demikian juga pemirsa Roja TV di 0218236543. Di halaman 19 masih dalam pembahasan Darsus Sabi. Isim dilihat dari sisi atau dari jenis bilangannya, dari jumlah bilangannya. Kita ulang kembali untuk membaca kalimat-kalimat yang terdapat di halaman 19. Baik, halo. Iya, silakan di belakang Ummu Abdillah. Iya, sudah tersambung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Iman di Kebumen. Ahlan ya, dengan Imran atau Iman? Iman. Taib, ahlan ya Iman. Masya Akhi, Allah. fadhal Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam, tafadhal ya akhi Iman. Ma'akal kitab. عندك الكتاب عندك الكتاب المفرد طيب والمسند والجمع. Iya, wal musanna bukan wal musannadu. Wal musanna di akhir itu alif ya. Iya. Wal musanna itu bukan dal, ini khatnya berbeda. Rasamnya berbeda. Iya. Al mufradu wal musanna wal jam'u. Iya. Naam, tafadhal. المفرد والمثنى والجمع. Iya, betul. Terus terputus ya. Baik, Masya Allah, akhi Iman, terputus sambungan teleponnya dari Kebumen. Sepertinya ada gangguan. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Baru pembacaan maudu'nya atau temanya, kita akan berikan kesempatan kembali. Silahkan ditunggu hubungan teleponnya. Dan bagi pendengar yang lain dan pemirsa Roja TV yang lain, silahkan di 0218236543. Dalam pembahasan Darsus Sabi di halaman 19, isim dilihat dari sisi bilangannya. Kita angkat kembali di belakang akhi Iman. Tafadhol.
Baik, halo. Iya, sudah masuk, silahkan. Taib, tampaknya terputus kembali. Halo, assalamualaikum. Taib, mohon maaf, kami berikan kesempatan kembali di belakang Iman di line telepon 0218236543. Pelajaran ke-7 Darsus Sabi'. Ya, silahkan. Kita akan simak pembahasan atau pembacaan terlebih dahulu dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab ini ya. Baru kemudian nanti akan diberikan secara terperinci penjelasannya dan contoh dari kalimat dalam bahasa Arab. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Ya, ahlan. Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Agam dari Garut. Agam Insyaallah. dari Garut. Taib, Nah. masyaallah, ahlan. Silakan, Ustaz. نعم أهلا وسهلا يا أخي الكريم. تفضل يا أخي أدم. Nah, نعم اقرأ. al-mufradu wal-musanna wal-jam'u. iya. Yanqasimul ismu نعم min haitsul adadi iya. ila salasati aqsamin. Iya. Al-awwal al-mufradu. Iya. As-tsani musannan. Iya. As-salis jam'un. Iya. Wa ilaika bayana kulli wahidin minha. Iya. Al-awwal al-ismul mufradu. Mm-mm. Al-ismul mufradu ma dalla ala wahidin aw wahidatin. جيد. Ka qalamin wa kitabin wa qalibatin. نعم أحسنت. As-sani iya. al-ismul musanna. Iya. Al-musanna ma dalla ala isnaini au isnataini Iya. bi ziyadatil alifi Iya. awil ya'i wan nunil maksurati fi mufradihi. Iya. Mislu qalamani Mm-mm. qalamaini. نعم. Au sa'atani sa'ataini. جيد. As-salis al-jam'u. Iya. Al-jam'u ma dalla ala kasratin Iya. au aksaro min isnaini. Iya. Kamu minina Mm-mm. wa mu'minatin wa masajida. ما شاء الله قراءتك ممتازة. طيب الآن ترجم. Naam. ترجم. ترجمهkan. Naam. تفضل. Mufrad
musanna dan jamak. Iya. Musanna dan jamak. Iya. Isim terbagi dari bilangannya ada 3 bagian. Iya. Bilangannya ada 3 bagian. Yang pertama tunggal. Iya. Yang kedua menunjukkan 2. Iya. Yang ketiga menunjukkan lebih dari 2. Wa ilaika mada ya Syekh? Ilaika bimana khudh. Hada isim fil amar ya. Isim fil amar bimana khudh. Wa ilaika bayan. Ay khudh bayan. Ambillah penjelasan. Iya. Ambillah penjelasan Masing-masing. masing-masing darinya. Iya. Ha ini kembali pada salasa kan? 3. Dari yang 3 tersebut. Dari yang ketiga. Iya. Nah, yang pertama isim yang menunjukkan 1. Iya, isim mufrad. Tunggal. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan atas satu Nah. yang laki-laki atau satu perempuan. Iya, menunjukkan tunggal ya, menunjukkan tunggal atau satu. Laki tunggal Iya. atau Baik mudzakkar laki-laki ataupun muannas, iya. Perempuan. Taib, seperti Naam, Syekh. Seperti pena iya. dan kitab pelajar perempuan. Iya. Betul. Isim yang menunjukkan 2. Iya. Isim yang menunjukkan 2 adalah yang menunjukkan atas dua yang laki-laki atau 2 perempuan. Iya. 2 yang laki-laki atau 2 perempuan. Dengan menambah alif atau ya dan nun. Yang maksur. Yang berbaris kasrah. Jadi dengan menambahkan alif atau ya dan nun yang berbaris kasrah. Iya. Yang berbaris kasroh Iya. di akhirnya. Di isim mufradnya. akhirnya. Ya, di isim mufradnya. Baik, mislu contoh. Contoh 2 pena. Iya, qalamani, 2 pena. 2 qalamani, 2 pena. Iya. Atau qalamaini. Atau qalamain. Tadi nambah alif dengan nun atau ya dan nun. Nah, Terus sa'atani au sa'ataini. iya. 2 jam tangan. 2 jam ya. 2 jam, enggak mesti jam tangan. Ya, itu umum ya. 2 jam. 2 jam. Iya. Jayid. Terus Nah, al-jam'u Iya. menunjukkan lebih dari 2. iya. Apa-apa yang menunjukkan atas Menunjukkan kasrah banyak. baik Menunjukkan banyak. menunjukkan banyak
atau Lebih, bukan atau ya. Au aksara itu bukan au. Aksara, lebih dari, banyak, lebih dari dua. dua. Iya. Seperti kamu mu'minina. kamu minina. Iya. Orang-orang mukmin, Laki-laki. laki-laki. Terus, Wa mu'minatin, iya, wanita-wanita yang mukmin. iya, yang beriman. Terus, wa masajida. Wa masajidah, dan masjid-masjid. Masjid. Masyaallah. Ahsanta, barakallahu fik. Jayyid ni, terjematuka jayyid, qiraatuka mumtazah, masyaallah. Naam, Syekh. Baik, barakallahu fik. Nah. Naam. Naam. Baik, jazakumullah khair Adam di Garut, barakallahu fiik. Naam, masya-Allah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, alhamdulillah telah kita simak bersama pembacaan dan juga penerjemahan dari kaidah-kaidah secara ringkas dalam pembahasan isim terlihat dari si bilangannya mufrad, musanna dan jamak. Dan silakan Ustaz mungkin dijelaskan kembali. Judulnya adalah al-mufrad, isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Kita tidak terjemahkan, ya kita baca apa adanya. Nanti akan jelas istilah ini apa. Ini istilah nahu ya. Harus kita kuasai istilah ini. Ada istilahnya nanti mufrad, musanna dan jamak, itu istilahnya. Nah, nanti apa yang dimaksud masing-masing ini? Taib, yanqasimul ismu min haitsul adadi. Isim terbagi dari segi jumlah, min haitsul adadi, dari segi jumlah, ila thalathati aqsam, terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama mufrad, ya. Ada istilahnya isim mufrad. Yang kedua musannan, isim musanna. Yang ketiga jam'un, itu isim jamak. Dan wa ilaika bayana kulli wahidin minha. Ambillah penjelasan masing-masing dari yang 3 tersebut. Mana itu? Yang pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad adalah ma dalla ala wahidin aw wahida, yaitu isim. Ini langsung kita terjemah itu isim. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal. Ma dalla ala wahid, menunjukkan tunggal. Baik dia laki-laki aw wahidatin, atau tunggal perempuan. Jadi baik dia laki-laki atau yang dianggap laki-laki, atau menunjukkan perempuan atau yang dianggap perempuan. Tapi kedua-duanya tunggal. Ini kan tunggal atau satu. Contoh ka qalamin. Qalam itu sebuah pena. Nah, qalam ini mudzakkar. Apa tanda mudzakkarnya? Tidak ada ta marbutah. Jadi qalam kita sudah pelajari pelajari di bab yang lalu, yaitu mudzakkar dan muannas. Ka qalamin, seperti sebuah pena. Jadi qalam, pena. Kemudian kitab, kitabin, ini sebuah kitab. Ini mudzakkar, tidak ada tanda muannas, tidak ada ta marbutah. Ya, kitab. Jadi kitab itu sendiri bentuknya mudzakkar, tidak bisa kita jadikan muannas. Jadi kitabin jadi kitabatun. Tidak. Kalau kitabatun itu lain maknanya, itu tulisan. Jadi kalau untuk kata kitab tidak bisa dijadikan muannas. Qalam juga demikian, tidak bisa dijadikan muannas. Jadi ada isim yang memang asalnya memang dia mudzakkar. Ada isim yang memang dia muannas. Ada isim yang bisa dijadikan muannas dengan menambahkan ta marbutah. Nah, kalau ini tidak bisa. Maka lihat lafaznya, bentuknya adalah mudzakkar, ka qalam, tapi menunjukkan tunggal. Qalamin, sebuah pena. Kitabin, sebuah buku. Ya. Wa talibatin, nah, seorang mahasiswi atau seorang pelajar perempuan. Talibatin, nah ini bisa jadi mudzakkar, buang ta marbutah, jadi talibun, talibatin. Nah, karena dia berasal dari kata sifat. Karena kata sifat bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Afwan, bisa dimuannaskan kalau dia memang asalnya mudzakkar. Nah, semua isim itu berasal mudzakkar.
Dan bisa dimuannaskan dengan menambahkan ta marbutah. Talibatin. Ini isim fa'il daripada talaba yatlubu talib. Itu yang menuntut, yang mencari. Nah, talaba bisa makna mencari, talaba bisa menuntut, menuntut ilmu. Nah, jadi talibin itu seorang mahasiswa laki-laki, tapi kalau talibatin seorang mahasiswi atau seorang pelajar perempuan, talibatin. Nah, ketiga contoh ini adalah isim mufrad, isim tunggal. Nah, kita ambil contoh, sekira banyak sekali contoh. Baitun, rumah. Ya. Baitun, rumah. Manzilun, itu rumah. Juga rumah. Atau juga manzil, tempat persinggahan. Manzil, itu asal daripada nazala, turun. Jadi tempat persinggahan dikatakan manzil. Termasuk istilah sekarang adalah rumah, manzilun. Ya. Kemudian saburatun, papan tulis. Ya. Saburatun, papan tulis. Maktabun, meja, sebuah meja. Kursiyun, sebuah kursi. Sa'atun, sebuah jam. Ya. Nah, ini semuanya adalah isim mufrad, isim yang tunggal. Nah, untuk mengetahui hal ini, silakan antum membuka mu'jam. Ya, mu'jam atau kamus. Itu kamus atau mu'jam ya. Untuk menguasai mufradat, kosakata yang mufrad yang tunggal. Kemudian yang kedua adalah al-ismul musanna, isim musanna. Al-musanna ma dalla ala snain awisnatain, yaitu isim yang menunjukkan dua, baik dia laki-laki atau dia anggap laki-laki. Awisnatain, isim menunjukkan dua, baik dia perempuan atau dia anggap perempuan. Jadi muzakkar dan muannas. Nah, sekarang bagaimana cara membuat musanna atau apa tanda musanna? Yaitu biziyadatil alif, dengan menambahkan alif, huruf alif ditambah. Awil ya atau ya beserta apa? Nun berbaris kasrah. Jadi tambah alif tambah nun atau tambah ya tambah nun fi mufradihi, pada isim mufradnya. Contoh tadi kita ambil contoh di atas, qalam, qalamun tambah alif tambah nun, nunnya maksurah. Jadi qalamun, qalamani. Atau ya, qalamaini. Jadi maknanya sama saja. Qalamani, dua pena. Qalamaini juga dua pena. Cuma bedanya itu adalah penggunaannya. Jadi qalam ini bentuk tunggal. Nah, sekarang tambah alif, tambah nun. Jadi apa? Jadi qalamani. Nah, mudah insyaAllah. Mudah sekali. Atau tambah ya dan nun. Tambah ya dan tambah nun. Jadilah qa, tentu ya-nya jangan dipisah. Ini huruf ya sengaja seturut gini supaya tahu tambah ya tambah nun. Nah, ini dia ya, kemudian tambah nun. Nah. Qalamai. Ini. Bagaimana nunnya? Nun maksurah. Nah, jadilah apa? Arti apa? Dua pena. Ini arti dua pena, ini juga dua pena. Nah, di sini pakai ya, di sini pakai alif. Nanti akan dibahas penggunaannya, kapan menggunakan pakai alif, kapan menggunakan pakai ya. Itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat. Kita belum menyusun kalimat atau buat kalimat. Kita baru memperkenalkan bentuk kata. Bentuk kata yang tunggal, bentuk kata yang musanna, nanti bentuk kata yang jamak. Kemudian di situ apa contoh lagi? Qalamaini, sa'ah. Nah, jam. Sa'atun. Nah, ini jam. Sa'atun. Ini apa? Isim muannas. Ada ta marbutah. Ya. Ta marbutah. Ini tandanya. Nah. Nggak bisa dijadikan muzakkar. Jadi sa'un nggak bisa. Karena ini kata benda, bukan kata sifat. Ya. Sa'atun. Memang lafaznya dia muannas. Ada ta marbutah. Pokoknya kalau isim ada ta marbutah berarti digolongkan muannas. Ya. Baik, kemudian bagaimana caranya? Kalau ada ta marbutah, ini ta marbutahnya dibuang. Nah, dibuang. Nah, dibuang diganti dengan ta biasa. Nah,
Maka lalu apa? Ditambahkan alif, nun berkasrah. Jadi apa? Sa, pakai ta biasa. Kalau ta marbutah tidak bisa disambung. Jadi saya ulang kembali. Jadi sa diganti dengan ta. Ta yang bisa bersambung. Ini dia. Sa'atani. Sa'atani. Ya. Jadi tetap dia mu'annas. Ya. Jadi ini kalau ta marbutah tidak bisa disambung penulisannya, maka ditulis seperti ta biasa. Jadi sa'atani. Pakai ya. Ini ya. Tambah nun. Jadi apa? Sa'ataini. Nah, ini mohon diperhatikan bagi pemula khususnya. Sa'ataini. Nah, itulah cara membuat musanna, hanya menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Jika ada ta marbutah, diganti ta marbutah jadi ta biasa. Supaya bisa penulisannya bisa disambung. Enggak bisa sa'atani lalu tambah alif dan nun begitu saja, enggak bisa. Apa contoh lain? Saburatun. Sabura, ini papan tulis. Ya. Ya, saburatun. Sebuah papan tulis. Kalau papan tulisnya ada dua, kita katakan apa? Ada dua papan tulis. Maka jadilah apa? Saburatani. Ini ta biasa tambah, kemudian tambah alif, tambah nun. Saburatani. Atau saburataini. Nah, itu saburataini. Maknanya sama. Mau yang pakai alif, mau pakai ya, dari sisi maknanya sama, tidak berbeda. Artinya dua papan tulis. Saburataini juga dua papan tulis. Cuma nanti kapan digunakan pakai alif, kapan digunakan pakai ya. Nah, itu nanti kaedah lain kalau sudah masuk dalam penyusunan kalimat. Tapi kita belum masuk penyusun kalimat. Kita baru mengajarkan tentang bentuk kata. Ini harus dikuasai dulu. Jangan terburu-buru kita masuk kepada kalimat ya. Ya, kecuali kalau sudah memahami dan sudah pernah belajar. Tapi kalau belum, nah jangan langsung ke sana. Kenali dulu bentuk kata mufrad, tunggal, musanna dan jamak. Nanti kalau sudah mengetahui secara mendalam, nanti baru diajarkan bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik. Itu ada kaidahnya. Baik. Kemudian al-jam'u, jamak. Apa itu jamak ini? Al-jam'u ma dalla ala kasratin. Jamak adalah isim yang menunjukkan banyak. Dengan bahasa istilah plural ya. Plural, menunjukkan banyak. Aksara, lebih daripada dua. Kalau dua bukan dikatakan jamak dalam bahasa Arab ya. Berbeda kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma terbagi dua isim ya. Tunggal dan jamak. Iya, tunggal dan jamak. Musanna dua itu sudah masuk jamak kalau bahasa Inggris. Nah, tapi kalau Arab tidak. Kalau bahasa Arab terbagi pada tiga, ada tunggal, ada musanna, ada jamak. Tunggal, dua dan jamak. Nah, jamak ini lebih daripada dua. Aksar minas sunain, lebih dari dua. Nah, contoh apa? Ka mu'minin, seperti mu'minina, orang-orang mukmin. Perhatikan nunnya fathah. Mu'minina. Kalau musanna, mu'minaini. Itu musanna. Nah, ini perhatikan. Kita ambil yang musanna dulu. Untuk di apa? Mu'min. Mu'minun. Ini. Mu'minun. Tambah alif, tambah nun. Nanti ya dan nun. Ini musanna. Jadi apa? Mu'minani. Ini musanna. Mu'minani. Ini mu'minaini. Ini musanna. Mu'minaini. Nunnya kasar. Nah, kalau dia jamak, berbeda. Jamak, kalau dia jamak, mu'minuna dan mu'minin. Nah, ini. Yang pakai ya, mu'minina. Beda kalau musanna. Mu'minaini, kalau sini mu'minina. Pertama nunnya fathah.
Kemudian sebelum ya kasrah. Mukminin itu kalau dia jamak, plural. Kalau dia musanna, mukminaini, nunnya kasrah. Sebelum ya fathah, mukminai. Kalau sini mukminina. Nah, muslimina itu jamak. Nah, jamak apa? Nanti dijelaskan selanjutnya secara rinci. Jadi mukminin orang-orang mukmin laki-laki. Mukminatin itu bentuk jamak. Orang-orang mukmin perempuan. Kemudian wa masajidah dan masjid-masjid. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa jamak ada 3 macam. Mukminin itu kata jamak muzakkar salim, mukminat jamak muannas salim, masajid itu jamak taksir. Baik, kita lanjutkan kepada jamak. Ya, fadhal Ustaz Ihsan. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz pendengar dan pemirsa Roja TV. Penjelasan pertama dari pembahasan isim yang dibagi dari sisi bilangannya, isim mufrad, musanna, dan jamak sudah kita simak bersama dan alhamdulillah kita mendapatkan penjelasan. Sekarang kita akan masuk kepada perincian bentuk jamak, yaitu lebih dari 2, 3 ke atas untuk isim mudzakkar dan mudzakkar salim, demikian juga muannats salim. Baik, kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya di 0218236543. Di belakang Akhi Adam dari Garut, silahkan kita angkat kembali. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu dengan siapa di mana? Ummu Fatiyah. Ummu Fatiyah ada di mana? Dari Aceh. Ahlan ya Ummu Fatiyah. Sudah ada bukunya Ummu? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tafadhal. طيب نعم اهلا وسهلا نعم تفضلي يا ام Ustaz. بارك الله فيك Wa fikum barakallah. نعم اقرأي Bismillah. Jam'ul mudzakkar salimi. وهو أعيد من أول أعيدي الجمع هو ما دل على كثرة Dari situ ya saya. dari situ ya biar nyambung ya. Al-jam'u ma dalla ala kasratin aktsara min itsnaini kamu'minina wa mu'minatin wa masajida. Iya. Wa huwa salasatu anwa'in. Awalan jam'ul mudzakkar salimi. Wa huwa Salimi atau salimu atau salimah ini. salimi. Kenapa mi? Ada harakat di situ? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Kasrah itu ada harakat lam ya. Sali. Iya, Ustaz. Iya. Mimnya kenapa baca kasrah? Ngikut ke ininya, Ustaz, ke Mana? mudzakkar Sebagai apa dia? sebagai mudhofun ilaih, Ustaz ya. Mudhaf ilaih? Mana mudhafnya? Jam'un Ustaz. Jam'u itu mudhaf untuk kata mudzakkar. Yang saya tanya itu salimnya, bukan kata mudzakkarnya. Kalau mudzakkar jelas jam'ul mudzakkari. Al-mudzakkari ini mudhaf ilaih ya. Jelas kasrah. Yang saya tanya ada as-salimnya itu. Enggak tahu, Ustaz. Ini sering saya ingatkan ya. Coba lihat di bawah itu. Jam'ul muannatsis Salimu. Iya. Memnya Iya, dhamma. Dhamma. Kenapa dhamma? Nah, perlu dipertanyakan ini. Nah, ini sudah bentuk kaidah ya. Iya, Ustaz. Kaidah dalam bentuk apa? Ya, sebentar. Ya. Sebentar Ummu Fatiyah, kita akan Iya. lihat penjelasannya. Iya, Ustaz. Iya, Nah. Ustaz. Jam'u. Iya. Ini enggak boleh bertanwin karena dia mudhaf. Jam'ul mudzakkari. Enggak boleh karena dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Nah, kemudian adapun ini salimu. Kenapa salimu? Ini na'at. Tahu na'at? Na'at, Ustaz. Na'at untuk kata jamak, bukan na'at untuk kata mudzakkar. Nah, ini banyak yang salah baca. Jadi kalau na'at untuk mudzakkari, makanya salimi dan itu tidak tepat dari sisi makna. Nah, salim ini adalah na'at. Na'at itu kan bentuk keterangan ya, bentuk keterangan bagi kata man'ut yang diterangkan. Nah, ini keterangan untuk kata jamak dalam bentuk na'at. Apa itu salim ini?
Teratur. Salim itu beraturan itu. Beraturan. Iya. Artinya selamat dari pecah dia. Maka dikatakan beraturan. Yang beraturan itu bukan mudzakarnya. Beraturan itu ada jamaknya. Benar. Nah, silakan jamak beraturan kan? Halo? Halo, ya. Iya. Jamak beraturan. Yang beraturan apa? Jamak atau mudzakarnya? Mudzakar itu kan laki-laki. Nah, jamak untuk laki-laki as-salim yang beraturan. Yang beraturan bukan laki-laki yang beraturan. Jamaknya yang beraturan. Laki-laki nggak beraturan. Paham ini? Nah, jadi ini naat untuk kata jamak. Nah, jamak ini marfu, maka naatnya marfu. Ya. Maka dibaca jam'ul mudzakkaris salimu. Yang paling kentara lagi kalau dia apa? Enggak pakai alif lam. Iya. Atau dia mansub. Kalau mansub bagaimana? Enggak pakai alif lam. Kalau enggak pakai alif lam dia mansub lagi. Nah, ini harus paham tulisannya. Umpamanya jam'a. Ini baca. Apa? Kita bentuk kalimat lain. Jam'a mudzakkarin. Nah, enggak pakai alif lam. Bagaimana yang tulis ini? Saliman. Nah, ini dia. Saliman, karena salim ini adalah naat untuk kata jam'ah. Ini mansub, ini mansub. Ini nakirah, ini nakirah. Jam'ah ini nakirah karena dia mudhaf ilainya nakirah. Nah, ini nanti akan kita ketemu dengan kalimat seperti ini. Jam'ah mudzakkarin saliman. Ini dalam bentuk mansub. Paham ini? Belum, Ustaz. Belum ya. Jadi ini naat ya. Ini naat kata sifat. Kata sifat itu mengikuti yang disifati. Ini dia marfu, maka dia marfu. Yang salim itu jamaknya, bukan mudzakarnya. Oh, iya, Ustaz. Iya. Baik. Jadi jam'un terputus. Masya Allah. Mau Fathia di Aceh. Iya. Mohon maaf sambungan teleponnya terputus. Silakan mungkin bisa dihubungkan kembali. Baik, kita akan berikan kesempatan juga bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di 0218236543, yaitu menjelaskan kembali bacaan dari sisi jamak, ya, pembahasan secara terperinci terkait dengan bentuk jamak dalam kalimat bahasa Arab. Kita akan terima kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah terhubung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu, dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana? Saya ini dari Tatang. Dari mana, Ummu? Mohon maaf. Dari Tilatang. Oh, Masya Allah. Padang ya. Baik, silakan. Baik, nah, tafadhali ya Tafadhal, silakan. Dari Tilatang. Iya, silakan, tafadhali. Ya, Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita nak punya buku. Oh iya, kita akan tampilkan ya. Iya. Punya buku? Tak punya buku, Ustaz. Nah, insya Allah kita tampilkan itu. Iya. Nah, bisa lihat itu? Ya, dari mana dulu? Nah, coba baca Bisa. rakam wahid nomor pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'ul muzakkaris salimu. Iya. Wa huwa ma salimu fihi. Wa huwa ma salima. Bukan afwan. Bukan salimu ya. Salima itu fi'il Wa itu. huwa ma salima fihi. Nah, Wa huwa ma salima fihi. Bina'i kenapa bina'i kasrah dibaca? mufradihi. Enggak, salah bacaannya. Ziyadati. Bukan bina'i, tapi bina'u dibaca u. Bina'u. Bina'u. Iya. Mufradihi. Iya. Mufradihi. Iya. Mufradihi. Biziyadati. Iya. Biziyadati. Al-wawu. Biziyadatil wawi Wan nuni. Biziyadatil wawi wan nuni.
wan nuni Iya, terus au awil ya'i. al-ya'i wan nuni awil ya'i wan nunil maftuhati Iya. fi akhiri mufradihi. Iya, betul. Fi akhiri mufradihi. Masya Terus Wa aktarahu wa aktsaruhu fi sifati wa aktsaruhu wa aktsaruhu fi sifati. fi sifati. Iya. Fi sifati. Iya. Mislu Mislu. mu'minuna Iya. mu'minina Iya. jalisuna Iya. jalisina. Iya. Terus Itu di bawah. bawahnya Salimuna saimuna. saimuna Iya. saimina. Saimina. Taib, bisa diterjemahkan? Coba diterjemahkan. Mana lagi? Wa huwa Ya. terjemih. Jamak muzakkar salim. Iya. Nah, mana? Iya, iya, betul. Yang di atas, yang nomor 1. Iya, betul, nomor 1. Wahwa dan dianya apa yang beraturan padanya dengan dengan na'i mufradnya dengan bertambah waw dan nun atau ya. Dan nun atau ya. Dan nun dipatahkan dipatah pada akhir mufradnya. Iya, terus? Lanjut. Iya, terus lanjutkan. Wa aktsaruhu fi sifati mislu mu'minuna mu'minina Iya, terjemahkan. jalisuna jalisina. Iya. Coba terjemahkan. Wa aktsaruhu itu Iya. Iya. kebanyakan Iya, betul. pada yang disifati, misalnya orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Mana perempuan itu? Enggak ada itu. Orang yang duduk, laki-laki yang duduk dan perempuan yang duduk. Enggak ada perempuan situ. Ini jamak mudzakkar. Jamak muannas enggak ada di sini. Ini jamak mudzakkar. Iya. Iya. Jadi apa artinya jalisina itu? Orang yang duduk laki-laki sama maknanya. Maknanya sama. Jalisuna, jalisin maknanya sama. Orang laki-laki yang duduk maknanya sama. Cuma nanti penggunaannya aja. Kapan pakai waw, kapan pakai ya. Itu saja nanti berbeda penggunaannya. Maknanya sama. Iya. Iya. Melenceng tadi pikiran. Oh iya, iya. Saimunya orang yang puasa. Iya, laki-laki. Orang puasa. Iya. Orang puasa. Iya, betul, betul. Iya. Saimina laki-laki yang puasa. Sama ya. Tapi ahsan. Barakallahu fiik. Bagus, bagus. Ya, masya-Allah. Lanjut. Nah, cukup, cukup. Syukran lak. Afan. Ya. Afwan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Jazakallah khair ya Umar. Iya. Mumtazah qiraat. Taib. Taib ya. Saya luruskan lagi terjemahannya ya. Al-jam'u ma dalla ala kathratin aktsara min itsnain ka mu'minina wa mu'minatin wa masajid. Wa huwa thalathatu anwa'. Huwa ini kembali pada jamak. Jamak ini terbagi kepada 3 macam. Atau jamak ini ada 3 macam. Wa huwa thalathatu anwa'. Jamak ini ada 3 macam. Yang pertama, jam'ul mudzakkari salimu. Jamak plural. Banyak. Itu arti jamak ya, banyak. Al-mudzakkar laki-laki. As-salim beraturan. Jadi bagaimana terjemahannya yang baik?
jamak beraturan untuk laki-laki. Nah, itu terjemahannya. Jadi jam'ul mudzakkaris salimu jamak beraturan laki-laki atau untuk laki-laki atau jamak beraturan yang menunjukkan laki-laki. Jadi jam'ul mudzakkaris salim jamak beraturan menunjukkan laki-laki, mudzakkar laki-laki. Tapi apa definisinya? Wa huwa ma salima fihi bina'u mufradihi. Wa huwa yaitu ma adalah jamak, isim jamak. Ya, kembali pada ma ini maksud sesuatu. Arti apa sesuatu? Jamak mudzakkar salim. Wa huwa yaitu apa? Ma salima yaitu jamak mudzakkar salim adalah jamak salima yang selamat. Fihi padanya bina'u mufradihi bangunan mufradnya. Jadi bangunan mufradnya selamat, artinya tidak pecah, masih utuh. Jadi tidak berubah bangunan mufradnya. Itu dikatakan salim. Ma salima fihi yaitu selamat padanya bina'u mufradihi bangunan mufradnya. Bi ziyadatil wawi wan nun. Hanya menambahkan apa? Dengan menambahkan waw dan nun. Itu saja. Tambahkan di akhir wan nun, waw dan nun. Tidak ada perubahan isim mufradnya. Awil ya'i wan nuni atau ya dan nun. Al-maftuha. Nunnya bagaimana? Nun yang berbaris fathah, bukan kasrah. Kalau kasrah itu musanna. Fi akhiri mufradi, di akhir mufradnya. Nah. Wa aksaruhu kebanyakan jamak ini fi sifah. Terjadi pada kata sifat. Fi sifah bukan disifati. Fi sifah pada kata sifat. Jadi kebanyakan jamak ini ada pada kata sifat. Contoh mukmin. Mukmin itu kata sifat. Daripada amana yu'minu. Imanan mu'minun. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Jadi mukmin itu isim fa'il. Isim fa'il itu kata sifat. Mukmin. Tunggalnya mukmin. Ini mufrad ya. Mu'minun. Ini kata sifat. Mu'minun daripada amana yu'minu imanan mu'minun mu'manun ya, mu'min itu kata sifat isim fa'il. Contoh lagi kata sifat jalis jalisun daripada jalasa yajlisu julusan jalisun ini kata sifat isim fa'il. Nah, untuk menunjukkan apa? Banyak, ini kan mudzakkar ini. Hanya menambahkan waw dan nun. Kalau dia untuk laki-laki, waw dengan biziyadah waw wan nun. Nunnya bagaimana? Fathah. Atau ya dan nun. Nunnya fathah. Apa jadinya? Jadi mu'minun mu'minuna. Perhatikan mu'minuna. Adakah kalimat isim mufradnya apa perubahan? Adakah pecah? Pecah atau tidak? Enggak, masih utuh. Harakatnya sama. Mu'minun. Mu'min. Hanya menambahkan di akhir waw dan nun. Mu'minuna. Maka dikatakan salim. Salim. Artinya bina bangunan mufradnya masih utuh. Selamat dari pecah. Tidak berubah. Maka katakan salim. Mu'minun, mu'minin. Mu'minina. Ini juga sama. Mu'minina. Ini. Hanya menambahkan ini bangun mufradnya, bangun aslinya. Tidak berubah. Mu'minina. Mu'minuna. Dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Maknanya sama. Artinya orang-orang mukmin laki-laki. Mau yang pakai waw maupun pakai ya, maknanya sama. Cuma lagi-lagi nanti akan dijelaskan nanti insyaAllah kapan digunakan pakai waw, kapan digunakan pakai ya. Jalis. Demikian juga. Nah, untuk jamak mudzakkar ini laki-laki ni.
Orang yang duduk laki-laki. Kalau banyak, cukup menambahkan waw dan nun. Ya dan nun. Nah, nunnya fathah. Apa jadinya? Jadinya apa? Jalisuna. Nih. Jalisuna. Ini jalisina. Nah ini katakan jamak mudzakkar salim. Salim kenapa salim? Bangunan mufradnya utuh, tidak berubah. Tidak berubah dia. Susunan utuh. Nah katakan salim. Mudzakkar laki-laki. Ini adalah orang laki-laki. Nah, perhatikan saim. Saimun jadi saimuna, saimina. Tunggalnya saim. Ini kata sifat. Nah, saim, saimuna, saimina. Nah, kalau dia bukan kata sifat, umpamanya nama orang Ibrahim, banyak orang Ibrahim. Ibrahimuna, Ibrahimina. Artinya apa? Para Ibrahim. Nah, Zaid, banyak Zaid. Orangnya banyak. Maka apa? Dikatakan Zaiduna, Zaidina. Pakai waw, pakai alif. Muhammad, banyak Muhammadnya. Maka dikatakan Muhammaduna, Muhammadina. Nah, itu kalau dia nama orang. Ya. Aliyun, alinya banyak. Aliyuna, aliyina. Para Ali. Nah, itulah katakan jamak mudzakkar salim menambahkan waw dan nun. Nunnya fathah atau ya dan nun. Lagi-lagi yang paling banyak terjadi jamak mudzakkar salim ini adalah pada kata sifat. Baik. Sekira paham ya. InsyaAllah mungkin pekan depan kita lanjutkan nomor 2 saat di sana. Ini nanggung ini kena ada 2 lagi ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim dan jamak taksir. Baik. Nah, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Roja TV. Demikian beberapa penjelasan secara terperinci. Isim dilihat dari sisi bilangannya, mulai dari isim mufrad tunggal, musanna berjumlah 2, kemudian jamak lebih dari 2 plural, dan dalam pembahasan jamak mudzakkar salim untuk khusus mudzakkar atau isim laki-laki. Insyaallah untuk penjelasan isim dari sisi bilangannya kita sampaikan sampai pada bab ini, sehingga memudahkan bagi para pendengar, terkhusus bagi yang pemula untuk bisa memahami lebih dalam. Kemudian tinggal dilihat contoh-contoh dan bentuk kalimat-kalimat tersebut dalam kalimat yang berbeda tentunya. Dan kita akan coba untuk mengangkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini terkait dengan pembahasan. Kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mufrad tunggal Ustaz, yaitu yang isim. Kita mengetahui ada isim yang berakal dan isim yang tidak berakal. Iya. Apakah bentuk musanna dan jamaknya nanti akan sama bentuknya dengan penambahan alif untuk yang musanna, demikian juga waw dan ya dengan bentuk jamaknya? Ya betul. Untuk musanna itu sama saja, maupun yang berakal maupun yang tidak berakal. Adapun jamak tidak sama nanti karena ada pembahasan ya. Ada jamak mudzakkar salim ini untuk yang berakal, jamak mudzakkar salim ada untuk yang berakal. Kemudian nanti ada yang yang tidak berakal, nanti bisa masuk pada jamak taksir ya. Jamak taksir ini ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Ya, kalau jamak muannas juga demikian, ada yang berakal, ada yang enggak berakal. Tapi kalau dia jamak mudzakkar itu adalah dia yang berakal. Kalau ternyata ada yang berakal, maka dikatakan istilah mulhaq. Nanti juga setelah bab ini adalah masuk pada bab mulhaq. Ya, mulhaq di jam'il mudzakkar. Artinya diikutkan, disamakan dia jamak mudzakkar salim. Tapi bukan hakikatnya bukan jamak mudzakkar salim, tapi disamakan karena alamat tandanya sama. Ya, akan ada pembahasannya. Ya. Jazakumullah khair. Tapi yang jelas kalau musanna sama, mau berakal, mau yang berakal sama, hanya menambahkan alif dan nun dan ya dan nun. Ya, untuk musanna. Kitab, kitabani, kitabaini. Tilmidh, tilmidhani, tilmidhaini. Mau dia pakai ta marbuthah, sama, ta marbuthahnya dibuang, itu saja. Ya. Seperti madrasah kan, madrasatun, madrasatani, madrasataini. Ta-nya diganti dengan ta biasa. Ya. Demikian juga Fatimah. Fatimah aja. Fatimah tu Fatimatani, Fatimataini. Sama saja. Musanna itu paling mudah untuk musanna. Paling mudah. Jadi untuk musanna sama, baik yang berakal maupun yang tidak. Dan penjelasan yang berbeda pada jamaknya. InsyaAllah akan datang pada pembahasan secara khusus. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pembahasan yang sebelumnya yaitu kitab Durusul Lughah jilid ketiga pernah dibahas tentang mu'rab. Tentang penguraian i'rab disebut bagaimana perbedaan dengan pengucapan fi'lun madin dengan al-fi'lu madiyu, Ustaz. Mana yang benar? Jazakallahu khair. Fi'lun madin. Kalau pakai level al-fi'lul madi, tidak boleh baca al-fi'lul madiyu. Ya, karena itu thiqal, berat, maka tidak dikasih harakat dan tidak dibaca. I'rabnya muqaddar. Ini namanya masuk pada isim manqus, ya. Isim manqus, ya. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam, maka ya-nya dibuang dengan 3 syarat. Pertama enggak pakai alif lam, yang kedua dia tidak mudhaf, yang ketiga tidak dia mansub. Jadi fi'lun, nah, fi'lun madin. Ini bukan majrur. Jangan dikirain majrur, ini bukan mudhaf ilaih, ini na'at. Awas, hati-hati. Na'at kata sifat, ini isim fa'il, madin asalnya madiyun. Nah, ini na'at ini. Ini na'at untuk kata fi'lun. Makanya dia marfu', enggak dia bertanwin, ini juga bertanwin. Cuma tanda ini apa? Tandanya kasih tanda kasrah, menunjukkan bahwa ada huruf ya itu yang dibuang. Asalnya fi'lun madiyun, ada yunnya dibuang. Ini asalnya, ini asalnya. Nah, asalnya madiyun. Ini berat, tidak bisa dibaca dhammah dengan apa? Ya berdhammah itu berat, thiqal menurut apa? Ukuran kefasihan bahasa Arab. Makanya tidak dibaca. Kemudian dia tidak pakai alif lam, tidak mudhaf, kemudian tidak mansub, maka dibuang ianya. Itu kaidah isim manqus. Jadilah fi'lun madin, kasih tanwin di dotnya, menunjukkan bahwa ada huruf ya yang dibuang. Ini dia. Jadi madin. Ini marfu' bukan mansub, ya. Bukan majrur, ya. Nah, tapi kalau pakai alif lam, al-fi'lu. Nah, al-fi'lul madi. Tetap kasar. Madi. Ini enggak dibaca al-madiyu, jangan dibaca madiyu. Siqal berat, maka tidak dibaca ya-nya. Nah, enggak dibaca ya-nya. Enggak dibaca dhamma, tidak baca kasrah, enggak dibaca al-madiyi, enggak bisa al-madiyu karena dia berat siqal. Ini sim maksur. Kalau gitu bagaimana? Ditetapkan di situ ada dhammah di atas ya. Makanya katakan muqaddar. Iya. Tidak dibaca dhammanya, listiqal kena berat. Tetap ini dia marfu. Ini juga na'at. Na'at sama, ini na'at. Ya. Na'at untuk apa? Ini marfu, ini juga marfu. Cuma tanda rafa'nya dhammah muqaddara 'alal ya listiqal kena berat. Ya. Nah, ini makanya sama-sama pakai alif lam, ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Ini nakira, nakira. Na'at memang begitu kaidahnya. Dan fi'il mudhari disebutkan sama al-fi'lul mudhari'u. Nah, iya. Hati-hati. Sama juga. Nah, kalau fi'il mudhari kan jelas harakatnya. Dan di akhirnya ada ain, Ustaz, ya? Ain, huruf ain bukan huruf illat. Ini kan huruf illat. Jadi al-fi'lul mudhari'u. Nah, ini na'at juga nih, sama kedudukan na'at. Kalau tidak pakai alif lam, fi'lun mudhari'un. Itu bacaannya. Jangan mudhari'in, mudhari'un. Nah, kena na'at. Beda kalau fi'l amar. Fi'lu amrin. Nah, fi'lu amrin. Nah, atau fi'lul amri. Kalau pakai alif lam, fi'lul amri. Ini idhafah. Kenapa beda? Ini idhafah. Kenapa beda? Bedanya apa? Idhafah. Kenapa idhafah? Amar ini bukan kata sifat. Nah, amar ini bukan kata sifat, ini masdar. Masdar bukan kata sifat. Ya, makanya di mudhaf ilaih. Fi'lu amrin. Fi'lu mudhaf, amri mudhaf ilaih. Fi'lul amri sama. Mau pakai alif lam atau tidak? Pakai alif lam berarti enggak boleh bertanwin. Kalau enggak pakai alif lam, amarnya berarti ditanwinkan. Fi'lu amrin. Nah, ini bukan fi'lun amrun. Salah. Fi'lu amrin. Kenapa? Ini idhafah, penggabungan dua suku kata. Kenapa? Karena amr ini berbeda dengan mudhari. Mudhari kata sifat, ini masdar.
Madin kata sifat, isim fa'il, al-amr ini masdar. Baik, Masya Allah. Iya. Kalau masdar digabungkan. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Lengkap jawabannya dan ada tambahan dari fi'il amr ya. Jadi semakin jelas dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Semoga bisa memudahkan untuk mengi'rab ya bagi rekan-rekan atau pendengar yang sudah bisa menguraikan pembahasan dari sisi i'rab. Kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam ini dari pendengar kita di Wana Herang, Abu Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan isim lazim dengan isim muta'addi? Mungkin maksudnya fi'il ya. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi, bukan isim lazim. Baik, kita revisi sedikit. Iya, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih atau yang tidak ada maf'ul bih itu objek, itu fi'il lazim. Contoh bahas tu anil kitab. Nah, ini bahasa ini digolongkan lazim karena dia tidak langsung kepada objek, nggak bisa dibaca bahastul kitabah. Dia melalui huruf jar, bahastu anil kitab. Nah, karena dia tidak bisa langsung menasabkan fi'il maf'ul bih, maka digolongkan lazim. Jadi bahastu anil kitabi, berarti bahasa ini fi'il lazim, bukan muta'addi. Kalau fi'il muta'addi dia langsung kepada maf'ul bihnya tanpa ada perantara huruf jar. Akaltu al-mauza, langsung, nggak pakai huruf jar. Nah, berarti akal ini fi'il muta'addi. Nah, demikian juga fi'il lazim yang tidak ada objeknya, nggak ada objek sama sekali, seperti istaiqaztu, saya bangun. Itu nggak ada objeknya sama sekali. Iya. Taib, jazakumullah khair. Demikian Abu Syuja di Wana Herang, Bogor. Semoga bisa difahami dan jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini sebagai ikhtitam. Taib, jazakumullah khair atas perhatian antum semuanya. Ya, apa yang disampaikan ini ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Yang penting adalah antum harus senantiasa memurajaah kembali atas keterangan yang sudah antum dapati. Taib, kita akhiri majlis ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.